Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat user semua, jumpa lagi dengan channel OPS SMPN 2K, channel yang membahas seputar komputer dan teknologi. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menjadi peserta Zoom ya, mulai dari awal hingga akhir. Oke, tanpa membuang waktu, kita mulai tutorialnya. Pertama kali untuk menjadi peserta Zoom, yaitu kita harus punya aplikasi Zoom-nya ya. Sebenarnya aplikasi Zoom itu bisa Zoom itu bisa digunakan tanpa menginstal aplikasinya ya, tapi itu hanya berlaku di PC ya. Kalau di HP diharuskan untuk mendownload aplikasinya ya, yaitu aplikasi Zoom. Oke, kita mulai. Pertama kali kita harus mendownloadnya dulu lewat Play Store ya. Oke, kita buka Play Store. Nah, kemudian kita ketikkan Zoom ya. Zoom. Nah, ini aplikasinya. Kemudian silakan di-download dulu ya. Nah, ini kebetulan di sini saya sudah mendownload aplikasinya, jadi tinggal membuka. Kita buka aplikasi Zoom-nya. Nah, tampilan pertamanya seperti ini ya. Di sini kebetulan menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau punya sobat menggunakan bahasa Indonesia, disesuaikan aja ya. Oke, yang pertama kali sebenarnya menjadi peserta itu tidak memerlukan registrasi ya. Kita hanya tinggal mengetikkan join meeting di sini. Nah, join meeting. Kemudian kita masukkan meeting ID-nya. Nah, sebenarnya untuk masuk itu ada dua cara ya. Cara yang pertama, kita bisa mengetikkan meeting ID-nya secara manual. Yang kedua, kita bisa mengklik link yang dibagikan langsung oleh si hostnya ya. Oke, di sini saya akan coba manual ya. Oke, di sini manual. Contohnya ini, di sini ada meeting ID-nya yaitu 848 03 05 65 8. Kita coba copy ya. Kita masuk ke aplikasi Zoom-nya langsung. Kita masukkan meeting ID. Kemudian di sini nama. Contoh namanya Niken Serina. Putri. Oke, kemudian untuk settingannya ini jangan dicentang ya. Nanti kalau dicentang dalam meeting nanti tidak bisa dinyalakan kembali. Oke, kemudian langsung join meeting. Preparing ini masih menunggu ya, jadi nanti di akhir ketika sudah bisa join nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi nanti tampilan Zoom itu akan seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini ada beberapa tombol. Di bawahnya ada audio, video, share, participant, dan more ya. Oke, tombol audio di sini. Tombol audio di sini fungsinya untuk membuat suara kita itu terdengar ya dengan peserta lain. Jadi kalau dia posisinya silang seperti ini, berarti suara kita tidak masuk di Zoom, jadi tidak bisa didengar oleh peserta lain. Kemudian video di sini ya, di sini ada video
Video di sini adalah fungsi untuk menampilkan apakah kita mau dilihat oleh peserta lain atau tidak. Jadi ketika icon video ini warna merah dan disilang seperti yang audio tadi, maka video kita itu gambar kita itu tidak nampak ya dengan peserta lain. Kemudian fungsi yang ketiga adalah share ya, share screen ya. Yang ketiga adalah share screen ya. Jadi share screen ini fungsinya untuk merubah yang semula tampilan wajah kita itu berubah ke tampilan HP kita ya. Contoh kita mau meng-share materi atau mau menunjukkan sesuatu kepada peserta lain, maka kita gunakan share screen. Oke. Kemudian ada icon participant. Di sini adalah anggota dari semua peserta Zoom itu ada di sini ya. Kemudian ada icon more. Di sini ada chat, biasanya ada chat yang diketik oleh peserta lain, itu ada di dalam situ. Ada juga menu raise hand, yaitu menu yang bisa membuat host itu mengetahui bahwa kita itu sedang angkat tangan. Jadi nanti ketika guru itu ada sebagai host, maka kita klik raise hand, maka guru akan tahu kalau kita itu mengangkat tangan ya. Mungkin kita mau bertanya atau kita mau mengatakan sesuatu kepada hostnya. Oke, itu merupakan tutorial ya bagaimana kalau kita itu menggunakan Zoom. Namun ada fungsi lain ya. Sebenarnya kita juga bisa daftar. Jadi kalau kita daftar Zoom, oh ya lupa, jadi selain kita mengetikkan meeting ID tadi, kita juga bisa langsung klik di linknya ya. Jadi contohnya seperti ini. Biasanya Bapak Ibu guru itu meng-share link Zoom itu di grup ya, seperti ini. Nanti kita bisa klik langsung. Nah, nanti akan ketampilan langsung seperti ini. Jadi sangat mudah ya kalau kita tahu linknya. Jadi tinggal klik, maka sudah bisa terdaftar ya. Oke, kemudian ada menu live meeting ya. Live meeting ini untuk keluar dari meeting Zoom jika meetingnya itu sudah selesai ya. Kemudian sebenarnya kita bisa juga daftar ya. Jadi kalau kita daftar itu lebih lengkap fiturnya. Jadi kita bisa sebagai host, juga bisa sebagai peserta ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau mengadakan meeting, kita harus daftar ya. Jadi daftarnya itu juga cukup mudah ya. Nah, kita tinggal memasukkan tanggal lahir kita. Contoh 17 Juli 2000 ya. Kita set. Kemudian kita diminta untuk mengisi email kita ya. Nah, setelah kita mengisi, nanti akan ada menu ya, di mana kita harus membuka email. Kemudian di dalam email itu nanti ada pesannya yang harus kita klik supaya kita itu bisa mengkonfirmasi pesan dari Zoom tadi ya. Jika sudah terdaftar, maka kita sudah resmi terdaftar ya di Zoom ya. Jadi kita sudah bisa menjadi host maupun sudah bisa menjadi peserta. Nah, jadi kita coba ya, tekan seperti ini, kita klik sign up.
Nah, ketika kita sudah memasukkan email dan memasukkan nama kita, otomatis akan ada pemberitahuan ya, we send an email to verify your account. Jadi kita diminta untuk membuka email kita tadi yang kita masukkan, kemudian kita tinggal klik aja link yang dikirim oleh Zoom ya, maka otomatis sudah terdaftar di situ. Maka kita bisa membuat link untuk jadi host maupun bisa join sebagai peserta. Oke, ketika kita sudah selesai klik link yang dikasihkan email, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ada tampilan new meeting, join, schedule, share screen. Nah, di sini new meeting ini fungsinya ketika kita mau membuat meeting ya, membuat meeting kita sebagai hostnya. Kemudian kalau untuk join ini adalah menu yang kita gunakan kalau kita itu mau bergabung manual tadi ya, yang kita mengisikan meeting ID beserta passwordnya. Kemudian ada menu schedule. Schedule ini adalah menu untuk jika kita itu ingin mengadakan meeting namun dengan jadwal tertentu ya. Contoh kita minggu depan tanggal berapa itu bisa dijadwalkan ya. Kemudian share screen ini merupakan menu yang kita bisa gunakan untuk memberikan materi ya, tanpa menampilkan wajah kita yang bisa dilihat oleh partisipan lainnya. Oke, kemudian settingnya kita cek di settingnya. Nah, di sini sudah ada contoh setting ya. Jadi untuk settingnya kita bisa memilih ya, seperti ini kalau bisa jangan dicentang. Kalau ini dicentang nanti suara kita itu tidak bisa masuk ya. Kemudian always turn off my video ini juga jangan dicentang. Jika kita centang maka kita tidak bisa menyalakan kamera, nanti tidak bisa menampilkan wajah kita di zoomnya ya. Kemudian ini seperti ini. Kemudian show my connected time ini bisa dipilih ya kalau kalian ingin menampilkan waktu yang sudah berlangsung di meeting Zoom tersebut. Oke, mungkin itu aja settingan basic untuk kita itu menjadi peserta Zoom ataupun sebagai peserta ya. Oke, mungkin segitu saja tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk sobat user semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.